Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Kita akan membahas kerajaan besar Majapahit. Dari lahir, masa keemasan sampai kehancurannya. Video ini menceritakan pergolakan dalam kerajaan Singasari. Menjadi salah satu cikal bakal Majapahit. Kerajaan Singasari terbentuk setelah runtuhnya kerajaan Kediri. Sosok Ken Arok disebut-sebut berada di balik berdirinya kerajaan ini, yang diperkirakan berdiri di tahun 1222 Masehi. Ken Arok konon dipercaya sosok orang biasa yang dulunya adalah Akuwu Tumapel. Nama Tumapel sendiri menurut Prasasti Kudadu merupakan nama asli kerajaan Singasari dengan ibu kota di Kutaraja. Singasari terkenal diintegrasikan dengan pengangkatan Kertanegara yang tidak lain adalah putra Raja Wisnuwardana atau Ranggawuni sebagai Yuwaraja yang kemudian mengubah ibu kota Tumapel yang semula Kutaraja menjadi Singasari. Dengan demikian, nama Singasari awalnya merupakan nama ibu kota kerajaan Tumapel, tetapi malah menjadi lebih dikenal daripada Tumapel itu sendiri. Ada ketidaksepakatan di antara para ahli tentang siapa pendiri Singasari itu sendiri. Kerajaan ini diyakini didirikan oleh Ken Arok yang memiliki nama lain Ranggah Rajasa. Dalam kitab Negara Kertagama, pendiri kerajaan Singasari hanya disebut Abiseka dan nama Ken Arok sendiri tidak disebut sama sekali. Fakta ini menimbulkan banyak spekulasi di kalangan ahli apakah Abiseka yang dimaksud Ken Arok atau bukan. Kisah berdirinya kerajaan Singasari oleh Ken Arok sendiri sebenarnya syarat konflik. Pengetahuan umum yang berkembang di masyarakat bahwa Ken Arok awalnya membunuh Tunggul Ametung atau penguasa Tumapel dan kemudian menikah dengan istrinya Ken Dedes. Kisah ini sangat terkenal di kalangan masyarakat meskipun beberapa kalangan mempertanyakan kebenaran kisah tersebut. Slamet Mulyana dalam bukunya Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Majapahit tahun 2012 menyebutkan bahwa sejarah Ken Arok digambarkan dalam kitab Pararaton dan digambarkan dalam bentuk cerita. Pararaton sendiri merupakan salah satu sumber sejarah Singasari dan Majapahit, dan kitab tersebut disusun untuk memaparkan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan Ken Arok. Selain itu, buku tersebut merupakan interpretasi dari penulisnya sebagai sebuah bentuk interpretasi. Apa yang tersaji di dalamnya tidak lepas dari pemikiran pengarang, serta dari kepercayaan yang berkembang di masyarakat pada saat buku tersebut ditulis. Terlepas dari pendapat yang bertentangan tentang Ken Arok, sejarah kerajaan Singasari dari awal berdirinya hingga masa-masa akhir kerajaan ini syarat dengan hal yang membingungkan. Disebutkan dalam kitab Pararaton bahwa Tunggul Ametung berkonflik dengan Ken Arok yang berusaha memenangkan Tumapel. Tumapel sendiri merupakan daerah bawahan kerajaan Kediri pada masa Kertajaya. Dalam konflik yang menyulut peperangan itu,
Tunggul Ametung tewas di tangan Ken Arok dan kemudian mendirikan kerajaan Singasari dengan menikahi Ken Dedes, istri dari Tunggul Ametung. Tunggul Ametung sendiri awalnya adalah penguasa Tumapel dan posisinya digantikan oleh Ken Arok setelah ia terbunuh. Setelah berhasil mengalahkan Tunggul Ametung, Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari yang kemudian digantikan oleh generasi penerus setelah kematiannya. Beberapa nama yang tercatat dalam sejarah pernah menjadi raja di kerajaan Singasari antara lain, pertama, Anusapati. Anusapati menjadi raja kedua pengganti Ken Arok ketika berhasil membunuh Ken Arok dengan bantuan abdinya. Ken Arok dikisahkan tewas dibunuh oleh keris Empu Gandring yang juga pernah digunakan Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Kedua, Tohjaya. Tohjaya sebagai raja berikutnya menggantikan Anusapati. Tohjaya juga menggunakan cara yang sama dalam mendapat kedudukan sebagai raja, yaitu menyingkirkan Anusapati dengan membunuhnya. Versi lain mengatakan bahwa Anusapati meninggal karena sebab alamiah. Meskipun ada yang berpendapat bahwa ini adalah cerita yang digunakan untuk menghormati leluhur Anusapati sendiri, yaitu Hayam Wuruk. Apabila menyebut Anusapati mati karena dibunuh, hal tersebut adalah aib bagi keluarga keturunan Hayam Wuruk. Ketiga, Ranggawuni. Ranggawuni atau Wisnuwardana naik tahta menjadi raja setelah berhasil memenangkan pertarungan dengan Tohjaya yang berusaha membunuhnya karena dipengaruhi atau dihasut oleh pembantunya. Pembantunya mengatakan bahwa Ranggawuni yang tidak lain adalah keponakan Tohjaya sendiri dianggap akan menjadi musuhnya di masa depan. Ranggawuni yang dilindungi pengawal kerajaan kemudian melawan dan berhasil melukai Tohjaya hingga akhirnya tewas. Keempat, Kertanegara. Kertanegara adalah putra Ranggawuni. Ia naik tahta menggantikan ayahnya dan kerajaan Singasari mengalami masa kejayaannya pada masa Kertanegara. Dalam kitab Pararaton, Kertanegara disebut sebagai satu-satunya raja kerajaan Singasari yang naik tahta dengan damai. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Singasari menjadi kerajaan besar. Pengaruhnya sangat luas. Bahkan, ia berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan Sumatera, sehingga pengaruhnya diakui di Selat Malaka yang menjadi jalur penting ekonomi pada waktu itu. Kertanegara menjadi raja terakhir Singasari dan setelah kematiannya kerajaan Singasari pun runtuh. Sampai di sini dulu sahabat. Video berikutnya adalah cerita asal mula nama Majapahit serta menyelusuri keberadaan letak ibu kota Kerajaan Majapahit. Jangan lupa di-subscribe sahabat. Terima kasih.